Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai diagram fasa. Kita akan pelajari mulai dari diagram fasa yang sangat sederhana hingga diagram fasa yang sangat kompleks. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai dasar-dasar diagram fasa, yaitu kita sudah pelajari mengenai sistem paduan, susunan paduan, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi kalau kita memadu antar dua elemen atau unsur. Bisa membentuk larutan padat, bisa membentuk senyawa, atau bisa membentuk campuran, atau bahkan berupa logam murni. Perubahan fasa atau kita sebut dengan transformasi ini dapat terjadi dari fase cair menuju fase padat, atau bisa juga transformasi terjadi dari fase padat ke padat. Jadi jangan dipikir bahwa ketika sebuah paduan itu dalam keadaan padat itu sudah tidak ada lagi perubahan fase. Itu tidak ya. Jadi pada paduan logam bisa saja terjadi perubahan fase walau keadaannya sudah solid atau padat. Dari suatu diagram fasa ini kita bisa memprediksi struktur atau fase apa yang terjadi pada suatu paduan pada komposisi dan temperatur tertentu. Diagram fase juga bisa digunakan untuk memperkirakan komposisi kimia suatu fase dari paduan pada temperatur tertentu dan komposisi tertentu juga. Selain itu, bisa juga memperkirakan perbandingan berat dari fase-fase yang ada dari suatu paduan di kondisi tertentu. Pada transformasi atau perubahan fase dari cair menjadi padat, ini ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu paduan. Yang pertama, kedua komponen atau elemennya atau unsurnya itu tetap larut tidak terbatas dalam keadaan padat. Jadi walaupun padat, dia masih bisa saling melarutkan. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah kedua komponen saling tidak melarutkan pada keadaan padat. Artinya tidak terbentuk larutan padat, dan ini terjadi reaksi eutektik. Kemudian yang ketiga adalah kedua komponen atau elemen atau unsurnya dapat saling melarutkan secara terbatas dalam keadaan padat. Kemudian yang keempat, kedua komponen mengalami reaksi peritektik. Apa itu reaksi peritektik dan eutektik nanti kita jelaskan di belakang. Jadi ada diagram fasa untuk kedua komponennya yang saling melarutkan, dan larut padat dalam keadaan padat tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah tidak saling melarutkan dalam keadaan padat. Dan ini sebenarnya yang kedua ini jarang dijumpai dalam sistem paduan. Ya, yang banyak adalah kedua komponen itu saling melarut padatkan tapi jumlahnya terbatas. Hampir tidak dijumpai untuk yang kedua ini. Kalau kita memadu antar kedua logam atau kedua unsur, tidak saling melarutkan, itu hampir tidak ada. Yang ada adalah dia larut padat dengan jumlah yang terbatas. Kemudian pada keadaan padat mungkin sudah tidak lagi ada perubahan fase, tetapi pada beberapa sistem paduan dapat terjadi perubahan fase atau transformasi padat-padat ya. Yang saya singgung tadi, walaupun dalam keadaan padat itu masih mungkin bisa terjadi perubahan fase. Contohnya apa? Contohnya adalah transformasi alotropik pada besi yang sudah kita pelajari di struktur kristal misalnya. Jadi ada perubahan struktur kristal dari BCC menjadi FCC. Kemudian dari FCC berubah lagi menjadi BCC. Nah, itu alotropik. Itu adalah perubahan fase karena setiap beda struktur itu adalah pasti fase yang berbeda. Kemudian ada reaksi eutektoid dan ada reaksi peritektoid. Ini adalah transformasi yang terjadi dalam keadaan padat. Ya. Kalau eutektik, ini tadi di atas ada eutektik. Kalau eutektik itu dari liquid menjadi solid, ya.
Tapi kalau yang eutektoid ini, jadi ada ide-ide di belakangan. Kalau reaksi itu belakangnya itu ada istilah ide-ide, misalkan eutektoid, peritektoid, itu adalah perubahan fase dalam keadaan padat. Tapi kalau eutektik, jadi K itu peritektik misalkan, itu adalah perubahan fase yang melibatkan fase liquid, ya. Itu perbedaannya. Baik, kita mulai diagram fase yang pertama, yaitu adalah diagram fase antara dua komponen yang larut padat tidak terbatas. Artinya ini bisa saling melarut padatkan. Contohnya apa? Contohnya adalah paduan antara tembaga atau Cu yang dipadu dengan nikel. Nah, antara tembaga dan nikel ini punya kesamaan struktur kristal, yaitu FCC, dan perbedaan jari-jari atomnya tidak lebih dari 15%, kurang lebih 8%. Nah, ini bisa membentuk larutan padat, yaitu larutan padat substitusional. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam diagram fasa itu, ingat ya, bahwa di dalam diagram fasa itu ada notasi-notasi. Apabila notasi di dalam diagram fasa itu dinyatakan dengan huruf Yunani, ya misalkan alfa, beta, gamma, delta, gitu ya, itu adalah menandakan larutan padat. Ya, nah kita pelajari di sini diagram fase CUNI. Saya katakan bahwa sebelumnya diagram fase itu adalah sistem paduan, jadi kumpulan dari beberapa paduan yang diamati, ya, melalui proses pemanasan dan pendinginan, diamati titik-titik awal pencairannya, awal pembekuan dan akhir pembekuannya. Diperolehlah diagram fase seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini tembaga murni, ya, Cu yang di sebelah kiri ini tembaga murni 100%, ya, 100% Cu. Nah, di sini sumbu X itu adalah komposisi dalam persen berat nikel, ya. Jadi semakin ke kanan nikelnya semakin banyak. Mulai dari 0% nikel, artinya apa? 0% nikel berarti ini adalah tembaga murni, ya. Hingga 100% nikel, artinya tidak ada paduan tembaganya. Jadi sebelah kiri ini adalah tembaga murni, sebelah kanan ini adalah nikel murni. Nah, semakin bergerak ke kanan, ini semakin besar paduan nikelnya, mulai 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Misalkan saya ambil contoh 20% nikel, berarti ini 80%-nya adalah tembaga, ya. 40% nikel, berarti 60%-nya adalah tembaga. Begitu ya cara membacanya. Kemudian sumbu Y ini adalah temperatur dengan satuan derajat Celcius, yang sebelah kiri, sebelah kanan derajat Fahrenheit. Nah, kita bisa pelajari di sini ada dua garis, ya. Garis yang atas ini adalah garis liquidus, atau dalam proses pendinginan, ya, dari atas ke bawah pendinginan, liquidus line ini adalah garis awal pembekuan. Kemudian yang bawah ini ada solidus line atau garis solidus, ini menandakan dalam proses pendinginan ini adalah akhir pembekuan, ya. Di atas liquidus line ini fasenya adalah cair, larutan cair, ya. Larutan cair antara apa dengan apa? Antara Cu dan Ni, ya. Bisa Cu sebagai pelarutnya atau bisa Cu sebagai zat yang terlarut, tergantung komposisinya. Begitu. Nah, di bawah liquidus line, ya, di bawah liquidus line dan di atas solidus line ini adalah pasti daerah yang terdiri dari dua fase, karena dia diapit oleh dua daerah, yaitu yang atas liquidus line ini adalah fase liquid, kemudian di bawah solidus line ini adalah fase alfa, yaitu larutan padat. Ingat, huruf Yunani menandakan bahwa itu adalah larutan padat. Jadi alfa ini adalah larutan padat, bisa tembaga di dalam nikel, bisa atau nikel di dalam tembaga. Tergantung komposisinya lebih banyak yang mana. Kalau lebih banyak nikel, berarti nikel sebagai pelarutnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi alfa itu bisa berarti larutan padat
Cu di dalam Ni atau sebaliknya. Begitu ya, tergantung komposisinya. Nah, kalau kita belajar diagram fase ini, kita harus tahu aturan yang pertama, jika kita tahu temperatur dan komposisi, jadi jika kita tahu T dan CO komposisi, maka kita akan tahu jenis fasanya. Misalkan begini ya, di titik A sini, di titik A ini kita akan tahu fasenya apa ya. Di titik A ini kurang lebih di temperatur 1100 derajat Celcius di titik A ini. Dan komposisinya kita tahu nih 60 nikel ya. Jadi di titik A ini adalah paduan antara 60% nikel yang dipadu dengan 40% tembaga. Sehingga di titik A ini fasenya apa di temperatur 1100 derajat Celcius? Fasenya adalah alfa, larutan padat alfa, yaitu larutan padat tembaga di dalam nikel karena nikelnya 60%. Jadi alfa yang di sini adalah larutan padat tembaga di dalam nikel, begitu ya. Kemudian saya ambil contoh lagi di titik B ya, di titik B itu ada dua fase, yaitu di temperatur berapa nih? Kurang lebih adalah 1250 kurang lebih ya derajat Celcius. Nah, di titik B ini adalah paduan dengan komposisi kurang lebih 35-an ya, 35% nikel. Komposisi 35% nikel. Kemudian sisanya adalah tembaga. Nah, di temperatur 1250 ada dua fase di situ, yaitu terdiri fase liquid dan alfa. Nah, saudara, kita bisa mengetahui fase-fase yang ada pada suatu paduan tertentu pada temperatur tertentu melalui diagram fase ini. Ya, Anda harus tahu bahwa ini adalah diagram fase yang paling sederhana. Semakin ke belakang nanti kita akan bahas diagram fase yang sangat kompleks. Anda harus paham di sini dulu ya. Ingat aturan yang pertama, jika kita tahu temperaturnya dan komposisi dari paduan, maka kita akan tahu jenis fasenya. Misalkan saya punya paduan 80% nikel. Ya, 80% nikel, 20% tembaga. Fase apa yang terjadi pada temperatur 1300? Ya, kalau kita tarik di sini 1300 derajat Celcius, kalau paduannya adalah 80% nikel, 20% tembaga, maka di temperatur 1300 fasenya adalah larutan padat, masih belum ada fase cair di situ. Ya, kalau paduan ini dipanaskan hingga temperatur kurang lebih 1400 ya, ini baru mencair dia. Ya, baru mencair. Nah, semakin banyak komposisi nikelnya, temperatur cairnya akan semakin meningkat. Ya, kita tahu di sini nikel murni yang 100% nikel ini dia mencair di temperatur kurang lebih 1440-an derajat Celcius kurang lebih ya. 1453 ini. 1453. Ini nikel murni temperatur cairnya. Tembaga murni temperatur cairnya adalah 1085 derajat Celcius. Jadi semakin banyak campuran nikelnya, temperatur cair akan semakin meningkat. Begitu ya. Lanjut aturan yang kedua. Nah, aturan yang kedua, jika kita tahu temperatur dan komposisi, maka kita tahu komposisi masing-masing fase. Ya, contoh di sini saya ambil contoh paduan 30% nikel ya, komposisi paduan 30% nikel, berarti CU-nya berapa? Berarti CU-nya adalah 65%. Nah, di temperatur 1300 derajat Celcius, fasenya apa di situ? Fasenya hanya liquid ya, only liquid di temperatur ini. Nah, ini ya lokasi paduannya adalah di CO ini kurang lebih 35, di temperatur 1300 only liquid. Komposisi liquidnya ya Cl,
komposisi liquid ini akan sama dengan komposisi paduan, yaitu tersusun atas 30% nikel dan 60% tembaga. Nah, kalau paduan ini didinginkan, misalkan masuk di temperatur 1150 derajat Celcius ya, 1150. Nah, ini 1150. Di situ 1150 ya, ini 1150. Apa yang terjadi fasenya di situ? Fasenya hanya solid alfa ya, larutan padat alfa. Ya, yaitu larutan padat alfa apa dengan apa atau apa di dalam apa? Karena nikelnya hanya 35%, maka ini adalah larutan padat nikel di dalam tembaga karena tembaganya lebih banyak daripada nikelnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan alfa di sini adalah larutan nikel, larutan padat nikel di dalam tembaga. Nah, di temperatur 1150 derajat Celcius ini, komposisi alfanya akan sama dengan komposisi paduan, yaitu komposisi paduannya adalah 35% nikel, 65% tembaga. Nah, sedangkan di temperatur B ya, di TB ini, di titik B, kurang lebih berapa di situ? 1250 derajat Celcius. Nah, di temperatur 1250 derajat Celcius kurang lebih atau di TB itu, ya, fasenya apa di situ? Ada dua fase karena di situ adalah diapit oleh dua daerah. Di bawah liquidus, di atas solidus. Itu ada dua fase, daerah dua fase di situ. Yaitu fase liquid dan fase solid alfa atau larutan padat alfa. Nah, kita bisa tahu nih perbandingan berat atau fraksi berat antara dua fase itu. Lebih banyak mana liquid dan larutan padatnya? Kita bisa hitung dengan perbandingan lengan terbalik di sini atau lever rule ya. Jadi kita bisa tahu perbandingan berat fase di sini. Nanti di slide selanjutnya. Nah, kita bisa tahu selain perbandingan berat fase adalah komposisi dari dua fase itu. Karena ada dua fase di sini, ada liquid dan ada solid alpha. Kita bisa tahu komposisi liquidnya di sini. Komposisi liquidnya adalah kita tarik garis ke kiri ya, ke kiri di sini. Ke kiri dari titik B itu adalah komposisi liquid karena dia akan memotong atau garis liquidus, itu ketemu komposisi liquid. Kalau kita tarik ke kanan itu akan memotong garis solidus, itu akan kita tahu komposisi alfanya atau solid alfanya. Kalau kita tarik ke kiri ketemu 32, kurang lebih 32% nikel. Kalau kita tarik ke kanan akan ketemu 43% nikel. Nah, itu adalah komposisi yang ada pada fase-fase di daerah itu ya. Kemudian selain komposisi kita bisa tahu fraksi beratnya antara dua fase itu. Ya, misalkan ini ya. Aturan ketiga, jika kita tahu temperatur dan komposisi, maka kita tahu fraksi berat fase yang ada. Ya, misalkan paduannya tetap sama kayak tadi, 30%, 35% nikel pada temperatur 1300, fasenya hanya liquid. Artinya ya 100% beratnya adalah berat fase liquid ya. Berat fase alfanya berapa ya? 0 karena tidak ada di sini, tidak ada larutan padat di 1300. 100% liquid. Kemudian pada temperatur 1150, fasenya apa? Fasenya hanya di paduan 35% ini, fasenya hanya alfa di suhu 1150. Berapa persen berat liquidnya? Tidak ada liquid di situ karena sudah padat semua di bawah solidus ya. 1150 ini kalau paduannya 35 ini sudah di bawah solidus, artinya solid semua 100%. Nah, sedangkan pada temperatur B ini atau kurang lebih 1250 ya, 1250 ini karena ada dua fase, ini harus kita hitung perbandingan berat fase antara liquid dan solid alfanya ya, larutan padat alfanya. Nah, berapa persen berat fraksi berat liquidnya? Fraksi berat liquidnya ini bisa dihitung dengan
panjang lengan S, di sini ada panjang lengan S, ada panjang lengan R ya. Jadi berat liquidnya di sini adalah S dibagi dengan panjang lengan total, yaitu R ditambah S. Berapa perbandingan beratnya? Ya, S-nya berapa? S-nya adalah CA dikurangi CO ya. S-nya adalah CA dikurangi CO. CA-nya tadi 43, CO-nya adalah komposisi paduannya adalah 35 ya. CA ini komposisi alfa ya. Komposisi alfa dikurangi komposisi paduan 43 dikurangi 35 dibagi dengan 43 dikurangi dengan komposisi liquid yaitu 32 sehingga ketemu 73%. Jadi pada temperatur B ini ada 73% liquid ya. Kemudian sisanya adalah fraksi berat solidnya, yaitu bisa 100 dikurangi 73 27 atau R ya dibagi dengan R plus S. 35 dikurangi 32 dibagi 43 dikurang 32 ketemu 27%. Nah, kalau kita amati di sini ya, sebelah kanan dari titik B ini adalah lengannya liquid ya, lengannya liquid. Kalau temperaturnya semakin turun dari titik B ini, kita amati di sini lengan liquid akan semakin pendek ya kan? Ya, kita amati di sini akan semakin memendek. S ini semakin rendah, semakin pendek panjangnya. Artinya apa? Fraksi berat liquid semakin rendah temperatur akan semakin berkurang. Ketika dia menyinggung titik yang memotong titik solidus ini di sini, maka di situ nyaris sudah tidak ada lagi fase liquid karena sudah 100% akan membeku menjadi solid alfa begitu. Nah, perhitungan semacam ini akan berlaku di semua diagram fasa ya. Jadi saya harap Anda memahami bagaimana cara menentukan komposisi paduan, komposisi fasa di dalam sistem paduan. Kemudian bagaimana cara menentukan perbandingan berat fasa yang ada di dalam daerah-daerah dalam diagram fasa. Ya, ini akan berlaku untuk semua diagram fasa. Jika Anda tidak paham di sini, Anda akan sulit memahami ke belakangnya. Karena semakin belakang diagram fasanya akan semakin kompleks. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan fraksi berat tadi. Ya, perlu Anda tahu bahwa yang namanya fraksi berat yaitu berat liquid dan berat solid alfanya jika dijumlahkan ya sama dengan 1. Ya, kemudian kekekalan massa komposisi itu ya, komposisi paduan itu akan sama dengan berat dari liquid kali dengan komposisi liquid ditambah dengan berat solid alfa dikali dengan komposisi alfa. Nah, ini rumus yang tadi nih, fraksi berat liquid itu akan sama dengan komposisi alfa dikurangi komposisi paduan dibagi dengan komposisi alfa dikurangi komposisi liquid, atau panjang lengan S ya, panjang lengan S dibagi dengan panjang lengan total yaitu CA sampai dikurangi CL-nya ini, atau R ditambah dengan S. Begitu juga sebaliknya kalau kita ingin mengetahui komposisi alfa, yaitu CO dikurangi CL, atau itu akan sama dengan R ya, dibagi dengan panjang lengan total, atau CA dikurangi CL, atau R ditambah S. Nah, ini harus Anda pahami ya. Nah, saudara, perlu Anda ketahui bahwa diagram fasa yang sudah kita bahas barusan itu antara CU dan NI ini juga disebut dengan diagram fasa paduan isomorf ya. Yaitu kedua unsurnya yang dipadukan tadi itu larut sempurna dalam keadaan cair maupun dalam keadaan padat. Karena struktur kristalnya sama, jari-jari atomnya tidak lebih dari 15%. Nah, itu yang dimaksud dengan isomorf ya, saling meralutkan dalam keadaan padat. Kemudian diagram fase ini masuk kategori diagram fase biner ya, yang terner jarang dibahas karena kompleks sekali. Yaitu terdiri dari dua komponen yaitu CU dan NI ya. Kemudian diagram fase dalam proses pembuatannya itu selalu equilibrium cooling ya. Artinya pendinginan yang
sangat-sangat lambat sekali. Nah, apa yang terjadi kalau pendinginan yang terjadi dalam paduan itu tidak equilibrium atau tidak lambat, maka nanti fase-fase yang terbentuk itu akan berbeda dengan fase-fase yang terbentuk dalam keadaan pendinginannya yang equilibrium atau lambat. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya apa sih perbedaannya kalau pendinginannya itu tidak equilibrium, ya, menyimpang dari pendinginan yang sebenarnya atau equilibrium. Karena perlu Anda ingat bahwa pembuatan diagram fase ini selalu pendinginan yang equilibrium itu. Nah, ini adalah perbedaan transformasi fase pada diagram CUNI, diagram fase CUNI, manakala pendinginannya equilibrium dan non-equilibrium. Nah, kita mulai dari yang equilibrium dulu ya. Kita lihat, kita pelajari secara skematik di sini perubahan struktur mikro saat proses pembekuan ya. Kita ambil contoh di sini adalah paduan yaitu 35%. Jadi garis putus-putus ke bawah ini adalah menyatakan paduannya, yaitu di posisi paduan 35% nikel, 65% tembaga. Nah, di temperatur kita mulai dari temperatur 1300 ketika paduannya itu di suhu ini, fasenya adalah fase liquid ya, liquid. Nih, komposisinya berapa? Komposisinya ya kita tarik langsung ke bawah. Di sini ada komposisinya 35% nikel dan 65% tembaga, begitu ya. Kemudian begitu paduan ini didinginkan, kemudian masuk menyentuh daerah liquidus atau garis liquidus di sini di titik kedua ya. Titik 1, titik 2 itu kan menyentuh liquidus ya. Nah, ketika paduan itu temperaturnya mencapai titik liquidus, maka itu akan membentuk istilahnya nukleus atau inti-inti pembekuan ya. Awal pembekuan itu sudah mulai terbentuk titik-titik yang warna coklat begitu ya, lebih coklat, lebih pekat. Itu adalah larutan padat alfa. Larutan padat alfa. Larutan padat alfa ini apa dengan apa? Ya, karena komposisi nikelnya hanya 35, berarti lebih banyak tembaganya kan? Maka ini disebut sebagai alfanya ini adalah larutan padat nikel di dalam tembaga. Nah, di temperatur ini sudah terbentuk tuh alfa yang komposisinya adalah terdiri dari 46% nikel. Jadi untuk mengetahui komposisi alfa, kita tarik ke kanan hingga memotong garis solidus atau perbatasan fase alfa. Fase alfa kan di bawah solidus itu ya. Jadi komposisi alfa ini terdiri atas 40% nikel. Dari mana 45% nikel? Tarik garis ke kanan ya hingga menyinggung atau berpotongan dengan garis solidus. Tarik ke bawah di sini, kalau tarik ke bawah ketemu kurang lebih 46. Gitu ya. Berarti berapa persen tembaganya di sini ya? Tinggal 100 dikurangi 46. Itu adalah tembaganya. Jadi alfanya itu tersusun atas 46 Ni dan Cu-nya kurang lebih 54. Begitu ya. Kemudian apabila temperaturnya ini diturunkan lagi hingga di titik C ini, di titik C ini, di sini sudah membesar nih, ya. Di titik B tadi sudah ada dua fase ya. Di titik B sudah ada dua fase, yaitu fase liquid dan alfa. Nah, semakin rendah temperaturnya juga sama terdiri dari dua fase, yaitu liquid dan alfa. Tapi alfanya sudah semakin membesar, terjadi pertumbuhan butir ya, terjadi istilahnya proses kristalisasi ya. Terjadi pertumbuhan butir alfa. Alfanya semakin membesar ya. Tapi di sini komposisinya sudah berubah ya, dan persen beratnya juga sudah berubah ya. Di titik C atau di temperatur C ini, komposisi alfanya terdiri dari 43% nikel. Sedangkan komposisi liquidnya adalah 32% nikel. Nah, sisanya ya tembaga. Kemudian perbandingan beratnya bisa kita hitung dengan 43 ya.
perbandingan berat fase yang ada itu pakai rumus yang tadi itu. Misalkan kita ingin tahu di titik C ini berapa persen liquidnya, berapa persen alfanya. Ya tinggal kita hitung liquidnya adalah lengannya yang sebelah kanan ini ya. Berarti berapa persen liquidnya bisa kita hitung dengan 43 dikurangi 35 dibagi dengan 43 dikurangi dengan 32 kali 100%, begitu ya. Sedangkan berapa persen perbandingan berat alfanya di sini di titik C? Ya 35 dikurangi 32 dibagi 43 dikurangi 32 kali 100%. Begitu ya. Semakin rendah temperatur, ya, semakin rendah temperatur, liquidnya semakin berkurang nih. Liquidnya semakin berkurang. Larutan padat alfanya semakin banyak. Ya, semakin banyak terbentuk larutan padat alfa. Di titik D ini nyaris sudah membeku semuanya, tapi masih ada sisa liquid, ya. Nyaris membeku tapi masih ada sisa liquid. Komposisi alfa di temperatur D ini, ya, di temperatur D ini komposisi alfanya adalah 35% nikel. Sedangkan liquidnya terdiri dari 24% nikel. Kemudian di titik E ini sudah membeku semuanya, sudah terbentuk alfa. Ya, alfa. Ingat pendinginan ini terjadi sangat lambat sekali, ya, equilibrium. Sehingga kalau pendinginan itu equilibrium memungkinkan proses difusi terjadi. Difusi itu adalah proses perpindahan zat, ya, atau unsur dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sehingga struktur larutan padatnya ini uniform dia kalau di equilibrium. Tapi kalau pendinginannya tidak equilibrium karena di situ tidak memungkinkan ada proses difusi karena tidak cukup waktu, maka fase yang terbentuk alfanya nanti tidak uniform, ya, karena tidak ada difusi di sini. Kita ambil satu butiran alfa di sini. Nah, di situ konsentrasi di tengah sama di luar itu sudah berbeda nikelnya. Di tengah ini nikelnya 46, ya. Tapi di luarnya lagi semakin ke tepi, semakin keluar itu ada 40, ada 35, ada 31. Konsentrasinya tidak sama antara larutan padat alfa yang di tengah itu sama yang di luarnya. Ya, karena tidak ada proses difusi di sini. Di non equilibrium tidak cukup waktu. Ya, itu bedanya struktur mikro yang dihasilkan dari pendinginan equilibrium dan non equilibrium. Ya, tidak ada keseragaman karena tidak ada difusi, karena tidak cukup waktu di non equilibrium. Ya. Kemudian yang terjadi lagi kalau kita amati di sini perbedaannya adalah kalau kita amati solidus line ini semakin naik ke atas dibandingkan dengan kalau pendinginannya equilibrium, ya. Di sini ada garis putus-putus warna merah, ini idealnya harusnya di sini kalau pendinginannya itu non equilibrium. Jadi laju pendinginan itu mempengaruhi bergesernya garis solidus dan liquidus, ya. Itu di dalam diagram fase seperti itu. Apabila kita menerapkan laju pendinginan yang tidak equilibrium, maka solidus line, liquidus line itu akan bergeser dari kondisi yang equilibrium. Jadi begitu. Nah, seperti ini kira-kira perbedaan dari kita ambil satu butiran alfa di sini, ya. Nah, ini sebelah kiri ini pendinginan cepat. Strukturnya adalah core, artinya apa? Di inti dengan di luar inti ini beda konsentrasi nikelnya. Di intinya ini nikelnya sangat pekat sekali, sangat banyak, kemudian semakin keluar semakin berkurang nikelnya. Tapi kalau pendinginan itu sangat lambat atau equilibrium, ini uniform. Komposisi larutan padatnya ini uniform, mau di tengah, mau di inti, di tengah maupun di luar, ini seragam komposisinya. Paling gampang begini analoginya. Kalau kita katakanlah goreng pisang gitu ya. Kemudian kita gunakan api yang sangat besar, ya, api yang sangat besar, artinya panas sekali. Kalau kita goreng pisang dengan api yang besar, itu cepat matangnya, cepat gosong luarnya, tapi dalamnya masih mentah.
Itu kira-kira analoginya untuk memahami itu. Ya, cepat matang seakan-akan sudah matang tapi dalamnya masih mentah. Luarnya udah gosong tapi dalamnya mentah. Beda halnya kalau kita gorengnya itu dengan api yang kecil, api lilin begitu ya. Itu matangnya uniform. Di luar matang, di dalam juga matang, begitu kira-kira. Ya, karena ada proses difusi di situ. Ya, semoga Anda bisa memahami transformasi fasa yang ada pada diagram fasa CUNI. Ini adalah diagram fasa yang paling sederhana ya. Nah, ini berikutnya adalah sifat mekanik paduan isomorf ya. Paduan isomorf itu tadi paduan yang bisa saling melarutkan dalam keadaan padat. Contohnya CUNI tadi. Nah, bisa kita lihat di sini dari berbagai sistem paduan tersebut, mulai dari tembaga murni hingga nikel murni, itu kalau kita campurkan dengan persentase yang berbeda-beda, sifat mekaniknya akan berbeda-beda. Kekuatan optimum, ya, tensile strength maksimalnya, itu bisa akan diperoleh dari pemaduan yang terdiri dari komposisi nikelnya kurang lebih 60%. Kalau kita amati di situ, kekuatan tarik tertinggi pada sistem paduan CUN ini akan didapat pada paduan yang ada komposisi nikelnya 60%, CU-nya 40% gitu ya. Apabila nikelnya semakin banyak melewati 60%, itu kekuatannya sudah turun lagi. Ya. Begitu juga dengan keuletannya atau ductility-nya di sini. Di situ dinyatakan dengan persen elongation-nya. Elongation juga semakin rendah di situ. Paling rendah ya didapatkan dari paduan hampir 60% juga ya, 55% nikel. Ya. Jadi kekuatan yang paling tinggi didapat di paduan 60%, kekuatan elongation paling rendah juga didapat di kisaran itu. Itu adalah pengaruh komposisi terhadap kekuatannya dan keuletannya. Yang paling ulet yang mana? Yang paling ulet ya tembaga murni, itu keuletannya bisa sampai elongation-nya ya itu ya. Elongation-nya bisa sampai 55%. 55%. Kemudian nikel murni juga keuletannya cukup tinggi di 50%. Begitu dipadu antara CU dan Ni, keuletannya akan menurun. Ya. Kemudian setelah paduannya melewati 60%, keuletannya juga akan naik lagi. Begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah diagram fasa kedua, yaitu diagram fasa antara dua komponen yang larut sebagian dalam keadaan padat, atau sering disebut sebagai binary eutectic system. Nah, sebenarnya dari banyak sistem paduan adalah membentuk diagram fasa seperti ini, yaitu larut sebagian dalam keadaan padat. Kalau yang larut sempurna itu contohnya hanya CU dan Ni tadi. Ya, kebanyakan kalau kita memadu antara dua komponen, dua unsur atau dua elemen, adalah dia akan membentuk larutan padat yang sebagian. Unsur A bisa larut ke unsur B dengan jumlah yang terbatas, begitu juga sebaliknya. Nah, sistem eutectic ini merupakan campuran unsur-unsur yang punya komposisi kimia tunggal yang membeku pada suhu yang lebih rendah dari komposisi lain yang dibuat dari bahan yang sama. Jadi dari sistem paduan itu, ini adalah komposisi eutectic itu adalah komposisi yang suhu pembekuannya paling rendah dari komposisi lainnya. Komposisi ini dikenal dengan komposisi eutectic, dan suhu di mana campuran ini membeku disebut sebagai suhu atau temperatur eutectic. Nah, pada diagram fase persimpangan suhu eutectic dan komposisi eutectic ini memberikan titik eutectic. Seperti ini contoh diagram fasa yang kelarut padatannya adalah sebagian. Misalkan di sini CU dengan Ag, atau ada lagi PB dengan SN misalkan ya. Kalau kita lihat di diagram fase yang binary eutectic system ini, atau larut padat sebagian ini, bedanya di situ ada garis solvus. Ya, kalau di CUNI tadi tidak ada garis solvus
Karena garis solvus ini adalah menunjukkan batas kelarutan unsur A di dalam B atau unsur B di dalam A. Ya, ingat tadi bahwa di dalam diagram fase ini huruf-huruf Yunani di diagram fase ini menandakan bahwa larutan padat. Ya, misalkan di sini ada alfa plus beta. Alfa itu apa? Beta itu apa? Alfa ini adalah larutan padat Ag di dalam Cu, sedangkan beta ini adalah larutan padat Cu di dalam Ag, begitu ya. Nah, siapa yang komposisinya lebih banyak itu sebagai pelarutnya. Bisa kita lihat di sini diagram fase Cu dan Ag. Di paling kiri kita mulai dari Cu sumbu X ya. Sumbu X kita lihat, sumbu X-nya di sini ada weight persen Ag. Ya. Kemudian sumbu Y adalah temperatur. Di sini sumbu X dimulai dari 0% Ag hingga 100% Ag. 0% Ag artinya Cu-nya 100%, 100% Ag artinya Cu-nya 0%. Sumbu X, sumbu Y sebelah kiri Cu 100% atau Cu murni. Sumbu Y sebelah kanan adalah Ag 100% atau perak murni. Bisa kita lihat di sini ada alfa, artinya larutan padat perak di dalam tembaga. Ya. Artinya alfa ini kalau kita lihat di temperatur kurang lebih 700 berapa itu 790-an ya di titik B ini. Kalau kita tarik memotong sumbu X di sini diperoleh kurang lebih 8%. Artinya apa? Artinya Cu mampu melarutkan perak pada temperatur 790 derajat Celcius ya. 779 sorry. Di temperatur 779 ini, Cu mampu melarutkan perak sebesar 8%. Ya, ini kelarutan maksimalnya di temperatur itu. Semakin rendah temperatur, kalau kita amati di garis solvus ini, ya, semakin berkurang kelarutannya, semakin berkurang, gitu. Jadi garis solvus ini adalah garis batas kelarutan perak di dalam tembaga. Apabila kita diinginkan paduan di sini, ini peraknya akan keluar nanti dari butiran-butiran larutan padat alfa membentuk partikel-partikel beta, begitu. Kemudian kita lihat di sumbu Y sebelah kanan, paling kanan, di sini ada fase beta. Fase beta ini sama dengan alfa tadi, cuman bedanya adalah beta itu adalah larutan padat tembaga di dalam perak, ya. Karena peraknya sebagai pelarut di sini. Nah, di temperatur 779 derajat Celcius, ya, perak mampu melarutkan tembaga maksimal sebesar, kalau kita lihat di sini, kurang lebih 8,8 ya, 8,8%. Jadi si perak ini mampu melarutkan tembaga sebesar 8,8%. Semakin rendah temperatur, kelarutan tembaga di dalam perak akan semakin berkurang. Ya, akan semakin berkurang. Kemudian tembaga murni, kita lihat di sini tembaga murni mencair di titik A, mencair di titik A di kurang lebih di 1100 derajat Celcius. Apabila kita padu dengan tembaga, kita lihat di sini garis likuidusnya berupa garis lurus A sampai E, kita lihat likuidus di sini. Apabila Cu itu dipadu dengan tembaga, maka temperatur lelehnya, temperatur cairnya semakin berkurang, semakin menurun. Hingga puncaknya temperatur cair terendah ini adalah di temperatur E. Ini adalah temperatur eutektik di sini. Dan komposisi paduan di titik E ini disebut adalah paduan eutektik, yaitu komposisinya apa? Komposisinya adalah 71,9% Ag
sisanya adalah tembaga. Ini adalah komposisi eutektik dari sistem paduan Cu dan Ag. Kemudian apabila Ag-nya ditambah, maka temperatur cairnya akan meningkat lagi. Nah, kita lihat di sini likuidusnya akan semakin naik lagi. Jadi garis likuidusnya dari A, E, F ini adalah garis likuidus. Di atas garis A, E, F ini fasenya adalah fase cair, ya. Fasenya adalah fase cair. Kemudian solidus line-nya yang mana? Solidus line-nya adalah akhir pembukuannya dari A, B, E, dan G sampai F. Ini adalah solidus line-nya. Ya, di bawah garis A, B, E, G, F ini adalah fasenya pasti fase solid. Yaitu di sini yang pertama ada fase alfa, kemudian di bawah BEG ini ada dua fase yaitu alfa dan beta. Di bawah GF ini adalah fase beta. Ya. Daerah yang diapit oleh dua fase tunggal itu pasti terdiri dari dua fase. Misalkan daerah di ABEA ini ada fase alfa dan liquid. Karena di situ diapit oleh daerah alfa dan daerah liquid. Begitu juga daerah EGF, di atasnya ada dua fase yaitu beta dan liquid. Karena dia diapit oleh liquid dan beta. Begitu juga daerah di C, B, E, G, H di bawahnya itu dua fase yaitu fase alfa dan beta. Karena itu diapit oleh dua daerah yaitu daerah alfa dan beta di kanan kirinya. Garis solvus memisahkan larutan padat tunggal dari larutan padat campuran. Garis solvus ini menunjukkan batas kelarutan. Ya. Bagaimana kita bisa menghitung komposisi-komposisi pada proses transformasi fase yang terjadi pada salah satu paduan dari diagram fase ini? Kita akan pelajari di slide berikutnya. Ya, Anda harus tahu dulu daerah atau fase-fase yang ada di daerah-daerah ini. Kita ambil contoh di sini paduan eutektik, ya, paduan dengan komposisi eutektik, yaitu paduan yang terdiri dari 71,9 atau kita katakanlah 72% gitu ya. 72% Ag, kemudian 28% Cu. Nah, ini yang disebut dengan paduan dengan komposisi eutektik. Nah, kalau kita punya paduan dengan komposisi tersebut, kalau kita dinginkan, dan di sini kita lihat garis putus warna merah, ya. Kalau kita dinginkan, paduan itu mulai dari kondisi liquid, ya, hingga temperatur 779 derajat Celcius. Ini adalah temperatur eutektik, di mana apabila paduan itu mencapai temperatur ini akan terjadi reaksi eutektik. Reaksi eutektik itu adalah perubahan fase dari liquid menjadi solid baru, ya, yaitu solid alfa dan solid beta, larutan padat alfa dan larutan padat beta. Nah, paduan dengan komposisi eutektik ini akan membeku dari liquid menjadi solid baru, solid 1, solid 2, yaitu alfa dan beta secara bergantian. Karena kondisi pendinginan yang equilibrium artinya sangat lambat, maka dari liquid itu dia akan bertransformasi menjadi alfa, ya, secara bergantian perlahan-lahan. Alfa ini adalah larutan padat Ag di dalam Cu, ya. Ag di dalam Cu, sedangkan beta adalah Cu di dalam Ag. Jadi alfa adalah FCC sama beta juga FCC, kemudian alfa lebih banyak Cu-nya, Cu sebagai solventnya, kemudian beta adalah Ag sebagai solventnya. Nah, di temperatur ini, di temperatur eutektik, liquid akan berubah menjadi alfa. Ya, alfa karena lebih banyak Cu-nya, maka sisa liquid itu akan lebih banyak mengandung Ag. Cu-nya akan semakin berkurang karena sudah membeku menjadi alfa. Nah, karena liquid ini lebih kaya akan Ag, maka dia akan membentuk bekuan beta, ya. Membentuk beta.
Nah, karena membeku mutu beta, maka sisa liquid akan kaya akan Cu. Sehingga karena dia kaya dengan Cu, konsentrasinya lebih banyak Cu akan membeku menjadi larutan padat alfa. Begitu seterusnya secara bergantian. Karena proses pendinginannya sangat lambat. Nah, sehingga nanti komposisi eutektik ini strukturnya adalah berlapis-lapis, tersusun berlapis-lapis antara larutan padat alfa dan larutan padat beta. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah contoh diagram fase yang hampir sama bentuknya dengan Cu dan Ag tadi, ya, yaitu diagram fase Pb dan Sn. Ini juga membentuk larutan padat sebagian, ya. Pb bisa melarutkan Sn dengan jumlah yang terbatas, begitu juga sebaliknya Sn bisa melarutkan Pb dengan jumlah yang terbatas. Nah, kita amati diagram fasenya adalah hampir sama dengan diagram fase CuAg tadi. Nah, kita ambil contoh di sini, kalau kita punya paduan 40% Sn dan 60% Pb, posisinya di warna ungu ini, 40% Sn. Kemudian apabila ditanya pada temperatur 150 derajat, fase apa yang ada di situ? Ya, tentu jawabannya adalah di situ terdiri dari dua fase, yaitu fase alfa dan beta. Larutan padat alfa dan larutan padat beta. Kita bisa menghitung kalau ditanya berapa perbandingan berat fase-fase itu antara alfa dan beta. Nah, ini bisa dihitung dengan perbandingan lengan terbalik atau lever rule tadi. Lengan alfa, di sini alfa plus beta, maka lengan alfa di sebelah, karena posisi alfa di sebelah kiri, beta di sebelah kanan, maka kalau kita menghitung fraksi berat, persentase fraksi beratnya, alfa berapa? Berarti pakai lengannya yang sebelah kanan, sedangkan beta pakai lengan yang sebelah kiri, karena perbandingan lengan terbalik, ya. Jadi perhitungan fraksi berat itu, apapun diagram fasenya, rumusnya sama, yaitu perbandingan lengan terbalik. Misalkan jika ditanya di sini di temperatur 250 derajat Celcius, paduan yang terdiri dari komposisi 40% Sn, 40% Sn itu terdiri dari fase apa saja? Maka dijawab di sini terdiri dari dua fase, yaitu fase liquid alfa dan liquid. Nah, di temperatur ini 250 tadi, misalkan ya. Kalau paduannya 40, temperaturnya 250, ini sudah masuk liquid ya, 40 Sn di temperatur 250, ini sudah masuk fase tunggal, yaitu fase liquid. Apabila temperaturnya diturunkan, katakanlah 225, ya, ini sudah masuk daerah dua fase yang terdiri dari fase alfa dan liquid. Berapa persen alfanya, berapa persen liquidnya, ini bisa dihitung dengan lengan terbalik, ya. Sebetulnya di gambar ini ada kekeliruan dalam memberikan notasi, ya. Daerah di antara alfa dan liquid ini daerah yang tersusun ada dua fase, yaitu alfa dan liquid, bukan liquid plus alfa. Ya, ini sudah dibalik oleh dia. Ya, sedangkan di sebelah kanan ini liquid plus beta. Ini udah benar karena belum dibalik. Kalau kita tarik ke kanan memotong liquid, kalau kita tarik ke kiri, ya, memotong liquid. Kalau kita tarik ke kanan memotong fase tunggal, yaitu beta. Sehingga daerahnya adalah liquid plus beta. Kalau yang sebelah kiri, ini harusnya alfa plus liquid, bukan liquid plus alfa. Nah, ini sudah dibalik duluan, sehingga kita bisa bingung. Nah, dibalik lagi, akhirnya salah, ya. Ya, mestinya kalau yang sebelah kiri ini liquid plus alfa, ya mestinya yang sebelah kanan juga dibalik nih, beta plus liquid gitu. Jadi Anda harus tahu cara mengisi daerah-daerah kosong. Kalau misalkan ini diagram fase diberi kosongan begitu, Anda harus bisa mengisi daerah-daerahnya, ya. Nah, kita ambil contoh tadi paduan Sn 40%. Misalkan di temperatur 200 derajat katakanlah, ya. Paling mudah di sini 200 derajat. Di situ ada dua fase, yaitu alfa dan liquid.
berapa persen alfanya, maka karena alfa ada di sebelah kiri, maka kita harus pakai lengan sebelah kanan. Berarti berapa persen alfanya, kurang lebih 60 dikurangi 40 dibagi 60 begitu ya, dikurangi 18. Sedangkan kalau ditanya berapa persen liquidnya, maka karena liquid itu di sebelah kanan, kita pakai lengan sebelah kiri. Ya, sehingga persentase liquidnya adalah 40 dikurangi 18 dibagi dengan 60 dikurangi 18 kali 100%. Begitu kira-kira. Dimanapun lokasinya, dimanapun paduannya, apapun diagram fasenya, perbandingan berat fase itu dihitung dengan perbandingan lengan terbalik. Tapi kalau untuk menentukan komposisinya jangan dibalik, nanti bisa keliru ya. Kalau kita ingin tahu misalkan di temperatur 200 ini tadi berapa persen komposisi alfanya ya, tersusun atas berapa persen Sn dan berapa persen Pb-nya. Ya kita tarik, karena alfa itu ada di kiri, kita tarik ke kiri, memotong batas daerahnya, kemudian tarik ke sumbu X ya, ketemu itu komposisinya. Tarik ke bawah. Kemudian berapa komposisi liquidnya? Ya, komposisi liquidnya adalah kita tarik ke kanan hingga memotong daerah liquid, tarik ke sumbu X di bawah. Itu ketemu komposisi liquidnya. Ya, berapa persen Sn, berapa persen Pb-nya. Jadi untuk menentukan komposisi jangan dibalik, ya. Untuk menentukan perbandingan berat fase yang ada dibalik, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh di sini, masih di diagram yang sama tadi PBSN. Untuk paduan 40 Sn 60 Pb di temperatur 150 derajat Celcius. Di sini kan ada dua fase ini ya, yaitu fase alfa dan beta. Nah, untuk menentukan perbandingan berat fasenya bisa kita hitung dengan menggunakan level rule tadi. Berapa persen alfanya, berat alfa, maka kita harus gunakan 59 ya, 59 per 88. 59 per 88 itu didapat dari 49 dikurangi 40, karena berat alfa ada di sebelah kiri, maka kita harus pakai lengan yang sebelah kanan, yaitu S dibagi S plus R ya. 99 dikurangi 40 yaitu 59 dibagi dengan 99 dikurangi 11 yaitu 88. Kemudian berat betanya berapa persen, karena beta di sebelah kanan, maka kita pakai lengan sebelah kiri yaitu R dibagi R per S. Itu yang dimaksud dengan perbandingan lengan terbalik atau lever rule. Nah, sedangkan untuk menentukan komposisi jangan dibalik ya. Komposisi jangan dibalik. Komposisi alfanya, karena alfa di sebelah kiri, maka kita tarik memotong hingga garis solvus di sebelah kiri, tarik ke bawah nih, ketemu 11, itu adalah komposisi alfa. Berapa komposisi betanya, tarik ke kanan, karena beta posisinya di kanan, hingga memotong garis solvus, tarik ke bawah, ketemu 99. Sehingga komposisi betanya tersusun atas 99% Sn, kemudian komposisi alfanya adalah 11% Sn. Begitu cara menentukan perbandingan berat fase dan komposisi fase yang ada di dalam diagram fase ya. Saya ulang, perbandingan berat pakai lengan terbalik, untuk menentukan komposisi fase jangan dibalik ya. Nah, kalau kita cermati di diagram fase ini, mengisi fase-fasenya ini sudah dibalik ini ya, sehingga orang kalau tidak paham ini akan bisa salah dalam menentukan. Misalkan di sini ada alfa dan liquid, di situ ada L plus A, mestinya nggak L plus A, A plus L. Ya, kalau yang sebelah kanan sudah benar itu L plus B, karena dia diapit oleh liquid dan beta. Ini belum dibalik. Ya. Nah, silahkan coba Anda kerjakan ya, nanti Anda coba ini ya, semacam tugas kecil begitu. Ini adalah diagram PBSN tadi. Saya ambil paduan A, misalkan paduan A dan paduan B ya. Itu ada dua tugas ya. Anda tentukan paduan A itu adalah
paduan dengan komposisi 30% SN, 70% PB. Sedangkan paduan B itu adalah paduan 90% SN dan 10% PB. Silakan Anda tentukan, di situ ada 4 titik, T1, T2, T3, dan T4. Kemudian yang paduan B ada T1, T2, dan T3. Tugasnya adalah Anda menentukan pada temperatur 1, 2, 3, dan 4 itu fase-fase yang ada adalah fase apa saja. Kemudian apabila dia ada di dua daerah, dua fase, Anda tentukan perbandingan berat fasenya dan Anda juga tentukan komposisi fasenya. Temperatur 1 di situ misalkan ya, fasenya pasti liquid. Nah, itu komposisinya terdiri dari apa dan apa, gitu ya. Dan temperatur 2 fasenya apa, komposisinya berapa, begitu kira-kira. Nah, coba Anda kerjakan, Anda latihan begitu ya. Jadi kalau ditabulasi nanti jawabannya seperti ini ya. Di temperatur 1 fasenya apa? Komposisi fasenya berapa persen SN, berapa persen PB begitu ya. Jumlah relatif tiap fase itu adalah perbandingan berat fasenya, berapa persen alfanya, berapa persen liquidnya, berapa persen betanya. Misalkan di temperatur yang sudah ditentukan tadi. Itu diestimasi saja. Kemudian komposisinya juga diestimasi ya. Tapi jangan meleset terlalu jauh estimasinya. Kemudian gambarkan juga struktur mikro yang kemungkinan terbentuk seperti apa di setiap lokasi temperatur itu. Nah, sekarang kita ambil salah satu paduan ya. Di sini diambil contoh untuk paduan dengan komposisi SN kurang dari 2%. Seperti apa perubahan struktur mikronya? Mari kita pelajari. Ya, misalkan paduan tersebut tadi yang komposisinya kurang dari 2% SN ini, artinya PB-nya kurang lebih 98 ya, atau lebih begitu ya. Nah, ini kalau kita punya paduan semacam itu, kemudian kita panaskan hingga temperatur 400 derajat Celcius, maka dia akan mencair. Nah, itu gambar struktur mikronya warna hijau itu. Belum ada apapun di situ, belum ada pengintian alfa, belum ada. Di situ fasenya tunggal, yaitu liquid, larutan padat, larutan cair ya. Larutan cair SN di dalam PB, di mana komposisinya adalah 2% tadi atau kurang SN-nya. Manakala paduan tadi itu kita dinginkan hingga masuk di temperatur kurang lebih 330 di situ. Begitu masuk di daerah itu, daerah yang putih itu sudah masuk daerah dua fase, yaitu daerahnya alfa dan liquid di situ. Maka di situ akan terbentuk dua fase, yaitu alfa dan liquid. Alfa yang warna biru itu, kemudian liquid yang warna hijau. Semakin rendah temperaturnya, maka semakin akan banyak terbentuk alfa. Daerah birunya akan semakin membesar, terjadi green grow begitu. Kemudian daerah liquidnya itu akan semakin berkurang. Begitu masuk di daerah temperatur 270-an di situ, itu sudah terbentuk fase tunggal. Fase tunggal yaitu larutan padat alfa. Karena di temperatur ini, di temperatur 270-an ini, si PB itu mampu melarutkan SN sebanyak 10% lebih. Nah, karena paduannya ini hanya 2% SN-nya, maka SN itu bisa larut sempurna di dalam PB. Ya, sehingga fasenya adalah alfa seperti ini. Ya, kalau nanti paduannya itu melebihi batas kelarutan, ya, maka nanti akan terbentuk presipitat karena sudah melewati batas kelarutan kemampuan si PB dalam melarutkan SN. Nanti kita pelajari di paduan katakanlah yang SN-nya lebih banyak dari kemampuan PB dalam melarutkan SN. Nah, semakin rendah temperatur ini tidak akan terjadi perubahan fase lagi. Fasenya adalah alfa 100% yang punya komposisi SN-nya adalah 2% atau kurang. Nah, ini sederhana sekali di sini ya. Kita lihat sekarang bagaimana perubahan struktur mikro di paduan yang lain, ya, paduan yang lain misalkan.
Nah, misalkan ini. Sekarang paduannya SN-nya lebih banyak. Ya, di sini diambil contoh for which 2% SN. Ya, komposisinya untuk komposisi paduan 2% SN sampai 18,3% SN. Nah, perubahan struktur mikronya seperti ini. Ya, kalau lebih dari 2 itu dan kurang dari 18,3 seperti ini. Begitu kita punya paduan dengan komposisi SN2 sampai 18,3%, kita panaskan sampai temperatur 400 derajat Celcius, akan terbentuk fase liquid 100%, di mana komposisinya yaitu tadi tergantung berapa persen ya, selama 2 sampai 18,3. Begitu temperaturnya semakin rendah, masuk di daerah dua fase liquid dan alfa atau alfa dan liquid di situ, itu akan terbentuk dua fase ya, yaitu alfa dan liquid. Semakin rendah temperaturnya akan terbentuk dua fase masih sama, alfa dan liquid, namun alfanya akan semakin membesar atau semakin banyak butirannya. Ya. Begitu masuk di daerah tunggal alfa, ini terbentuk alfa lah di sini. Sudah tidak ada liquid lagi, ya. Di titik ini liquid sudah habis, 100% sudah habis. Terbentuk solid 100%. Nah, karena paduan ini 2% SN sampai 18,3% SN, di sini ada garis solvus, ya. Ada batas kelarutan PB, kemampuan PB dalam melarutkan SN. Semakin rendah temperaturnya, semakin berkurang kelarutan SN di dalam PB. Misalkan di temperatur 200, kurang lebih di sini 200, si PB mampu melarutkan SN kurang lebih hampir 20%, 18%-an ya. Begitu temperaturnya diturunkan, ya katakanlah di 100 derajat Celcius, si PB itu hanya mampu melarutkan SN kurang lebih 4% saja. Artinya kalau kita punya paduan 10%, ya, kita punya paduan 10% SN, 90% PB, di temperatur kamar, di room temperatur, karena kemampuannya hanya 2% dalam melarutkan SN, maka sisanya 8%-nya, kalau kita punya paduan 10% tadi, 8%-nya adalah membentuk presipitat ini. Ya. Yang warna merah-merah halus ini adalah fase beta. Ya, karena sudah tidak mampu lagi dilarutkan oleh PB. Ya, dia membentuk fase baru yaitu fase beta, yaitu larutan padat SN di dalam larutan padat PB di dalam SN, itu betanya. Ya. Karena sudah tidak mampu dilarutkan oleh si PB, dia membentuk larutan padat baru yaitu larutan padat SN di dalam PB. Ini yang terjadi apabila kita mendinginkan paduan 2% SN dan sampai 18% SN. Karena ada batas kelarutan di situ ya. Jadi pada temperatur di mana ada dua fase di situ yaitu alfa dan beta, maka akan terbentuk polikristalin, artinya butiran kristal yang lebih dari satu fase, yaitu ada fase alfa, butiran alfa, dan ada butiran kecil yang berupa partikel beta, gitu ya. Nah, sekarang kalau paduannya itu adalah eutektik, nah seperti ini yang terbentuk. Nah, lamelar-lamelar yang terdiri dari alfa dan beta yang tersusun secara bergantian. Ini adalah proses pembekuan apabila paduannya eutektik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di mana komposisi paduannya sama dengan komposisi eutektik, maka yang dihasilkan adalah eutektik microstructure, yaitu berupa lamelar structure, yaitu alternating layer lamelar dari alfa dan beta secara bergantian, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau paduannya itu di atas 60, yaitu artinya SN-nya lebih banyak, sama saja seperti
proses solidifikasi pada paduan yang SN-nya tadi di 10%-an tadi, 2-18%-an. Nah, seperti ini adalah struktur yang saya jelaskan tadi. Ketika komposisi suatu paduan itu adalah komposisi eutektik, maka dia akan spontan membentuk lapisan-lapisan lamelar eutektik structure antara alfa dan beta secara bergantian. Ya, seperti ini mekanismenya. Ini adalah contoh dari paduan tadi. Cuman ini paduannya adalah PB dan SN, tadi CU dan AG ya. Tapi sama. Ya, begitu komposisinya adalah eutektik, maka dia akan membeku dengan proses yang seperti ini. Nah, ini struktur mikro yang terbentuk dari paduan yang punya komposisi eutektik tadi. Paduan apapun bentuknya akan seperti ini. Ya, tersusun atas label-label antara dua fasa yang terbentuk secara bergantian, seperti kue lapis begitu. Nah, ini adalah contoh detail bagaimana menghitung komposisi dan perbandingan berat fase, misalkan di komposisi paduan 40% SN ya, 40% SN. Nah, kita ambil di sini. Kita lihat di situ di atas TE, di temperatur eutektik, di atas temperatur eutektik, komposisi alfa, kita lihat komposisi alfa. Komposisi alfa terdiri dari 18,3% SN ya. Komposisi alfa yang sebelah kiri tarik ke bawah 18,3. Di komposisi liquidnya adalah di S ini tarik ke kanan ketemu 61,9. Nah, ini sedikit di atas TE ya. Kalau di titik di atasnya lagi, yang titik kedua ini yang di pas garis liquidus ini, komposisi alfanya berapa? Komposisi alfanya kita tarik ke kiri sampai memotong daerah alfa, tarik ke bawah. Ini kurang lebih kurang dari 18,3. Sedangkan komposisi liquidnya berapa? Komposisi liquidnya ya 40 nih. 40% SN gitu. Kemudian di temperatur di atas ya, just above TE ini, di sini kan ada dua fase nih, fase alfa dan liquid. Berat alfanya ya S dibagi dengan S plus R, yaitu 0,5, sedangkan berat liquidnya adalah 1 dikurangi berat alfa, yaitu sama 0,5. Kemudian sedikit di bawah TE ya, sedikit di bawah TE ini ada dua fase, yaitu alfa dan beta. Komposisi alfanya berapa? Tarik ke kiri ketemu komposisi alfa sebesar 18,3. Komposisi betanya tarik ke kanan hingga memotong daerah beta, tarik ke bawah ketemu 97,8%. Kemudian berat alfanya berapa? Ya, karena alfa di sebelah kiri pakai lengan kanan yaitu S dibagi R plus S yaitu 0,7. Nah, 0,7 ini didapat dari mana? Ya 97 itu 97,8 dikurang 40 dibagi 97,8 dibagi 18,3. Ya. Sederhana sih, seperti sederhana sekali dalam menentukan perbandingan berat fase ini. Kuncinya adalah perbandingan dengan terbalik, itu aja. Bagaimana kalau paduannya, katakanlah komposisi paduannya 80% SN? Ya sama aja cara menghitungnya di sini. Kita ambil garis putus-putus ya, sebagai garis transformasi. Ya, tarik dari 80 itu sampai ke atas. Kemudian kita tentukan di temperatur berapa, fasenya apa, itu aja. Nah, berikutnya adalah hypoeutektik dan hipereutektik. Nah, di diagram fasa ini ada komposisi eutektik, yaitu misalkan kalau kita punya paduan dengan persentase SN sebesar 61,9, itu disebut sebagai paduan yang memiliki komposisi eutektik. Manakala persentase SN-nya kurang dari 61,9, itu disebut sebagai paduan hipoeutektik,
Apabila paduan itu SN-nya lebih dari 61,9 itu dikatakan sebagai paduan hipereuktektik. Nah, paduan eutektik, hipoeutektik, dan hipereuktektik ini akan memiliki perbedaan struktur mikro nantinya setelah paduan tersebut membeku. Paduan eutektik itu punya struktur mikro lamelar begitu ya, berlapis-lapis yang tersusun atas alfa dan beta yang tersusun secara berlapis-lapis. Sedangkan paduan hipoeutektik itu tersusun atas struktur mikro eutektik dan alfa proeutektik. Jadi ada dua alfa di sini. Kalau kita lihat sejarah proses pembentukan struktur mikronya, kita ambil contoh misalkan paduan hipoeutektik, katakanlah 40% SN. Di situ ketika material masih dalam fase liquid, temperatur di atas 300 misalkan, ketika kita dinginkan, maka begitu menyentuh garis liquidus, maka liquid akan bertransformasi menjadi alfa. Nah, alfa yang bertransformasi pertama kali ini yang akan membentuk alfa yang butirannya hitam-hitam ini. Ya, ini alfa proeutektik namanya, alfa yang terbentuk sebelum garis mendatar yang menandakan adanya reaksi eutektik. Semakin rendah temperatur, ya, alfa yang terbentuk akan semakin banyak alfa proeutektiknya. Hingga nanti akan tersisa liquid, ya. Begitu mendekati garis mendatar yang warna ungu ini, kan di situ masih ada dua fase, yaitu liquid dan alfa. Semakin rendah temperaturnya, liquidnya akan semakin berkurang. Begitu posisi temperaturnya sedikit di atas kira-kira 200 derajat Celcius ini, maka sisa liquid yang ada itu komposisinya, kalau kita tarik ke kanan, itu sudah menjadi komposisi paduan eutektik. Maka sisa liquid yang ada itu dia akan membeku sebagai paduan eutektik. Jadi terbentuklah struktur mikro yang berlapis-lapis seperti ini, ya, di sela-sela alfa proeutektik. Jadi ada alfa proeutektik, ada alfa eutektik, yaitu alfa yang terbentuk saat reaksi eutektik berlangsung. Begitu juga dengan paduan hipereuktektik ini, ya. Begitu paduan ini didinginkan dari kondisi liquid, mula-mula dia akan terbentuk beta, fase beta eutektik, proeutektik, artinya beta yang terbentuk sebelum reaksi eutektik. Semakin rendah temperatur, semakin membesar, semakin banyak butiran betanya. Begitu mendekati garis mendatar, sisa liquid yang ada ini komposisinya sudah menyerupai paduan eutektik, yaitu 61,9. Maka sisa liquid yang ada ini dia akan membentuk fase yang strukturnya sama dengan paduan eutektik, yaitu berlapis-lapis, sehingga di akhir terbentuk struktur mikro yang sama dengan paduan eutektik plus beta proeutektik, begitu. Jadi yang hitam-hitam ini, hitam-hitam berlapis ini, yang hitam itu adalah alfa, yang putih adalah beta, ya. Yang putih adalah beta secara berlapis-lapis. Sedangkan putih yang kedua ini adalah beta eutektik, yang bulat-bulat ini. Nah, saya yakin Anda mungkin akan sulit untuk memahami ini, karena saya juga kesulitan untuk menjelaskan. Tidak seperti di kelas, ya. Saya bisa menggambarkannya dengan detail di papan, sehingga Anda bisa tahu runut proses transformasi fasa yang terjadi. Bagaimana struktur ini bisa terbentuk ceritanya, begitu. Kemudian diagram fase berikutnya adalah diagram fase yang menunjukkan adanya senyawa. Yang di sini di dalam diagram fase ini ditunjukkan dengan garis merah yang tidak ada luas daerah di sini, karena kita tahu bahwa senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur dengan perbandingan tertentu dan sudah tetap, sehingga tidak ada daerah di sini, ya. Kita baca di catatan di sini, intermetallic compound exists as a line on the diagram, not an area. Jadi intermetallic compound ada sebagai garis pada diagram ini, bukan sebagai luas area, karena stoikiometrinya. Jadi dia sudah perbandingannya tertentu dan tetap.
tidak akan ada pada berbagai macam komposisi. Jadi Mg2Pb begitu ya. Perbandingannya sudah tetap. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah diagram fase dari magnesium dan plumbum atau timah hitam Pb. Ini akan membentuk senyawa di sini. Ada larutan padat alfa, ada liquid di atas ya. Di atas liquidus ada garis liquid. Kemudian di bawahnya ada alfa plus liquid, kemudian sebelah kiri itu ada alfa. Kemudian di antara garis merah dan alfa ada pasti dua daerah dua fase, yaitu alfa dan senyawa Mg2Pb. Kemudian di sebelah kanan garis merah ada liquid plus Mg2Pb karena di atasnya berbatasan dengan liquid. Kemudian karena di sini ada fase beta, maka daerah di antara dua fase ini ada liquid plus beta dan ada beta plus Mg2Pb. Nah, bagaimana kita menentukan perbandingan berat fase dan komposisi yang ada? Caranya sama, masih cara yang sama untuk menentukan fraksi fase yang ada di tiap daerah, tiap temperatur, dan tiap komposisi kita menggunakan lengan terbalik. Untuk menentukan komposisi, kita tarik garis ke kiri atau ke kanan hingga memotong batas-batas fase yang ada. Kemudian ditarik ke bawah, memotong sumbu X, ketemulah komposisi dari setiap fase yang ada. Misalkan saya ambil contoh di sini, saya punya paduan katakanlah 40 katakanlah 50 ya. 50% Pb, 50% Mg. Maka di temperatur 700 derajat Celcius fasenya adalah fase tunggal, yaitu liquid, larutan cair antara Pb dan Mg. Kemudian begitu temperaturnya menginjak kurang lebih temperatur 550, itu sudah memasuki garis liquidus, maka sudah terbentuk awal-awal inti baru dari larutan padat alfa. Ya, semakin rendah temperaturnya, semakin banyak alfa yang terbentuk ya. Lengannya alfa di sebelah kanan ya, karena alfa ada di sebelah kiri, maka lengannya di sebelah kanan. Di sebelah kanan garis transformasinya ya. Semakin banyak, semakin panjang lengan alfa yang terbentuk ya. Nah, begitu sampai pada temperatur kurang lebih 470-an di sini itu ada garis mendatar itu. Garis mendatar, kemudian ada titik di situ, di sini ya. Garis mendatar ada titik, ini adalah titik dengan komposisi eutektik ya, liquid berubah menjadi solid A dan Mg2Pb alfa. Ini adalah reaksi eutektik di sini. Nah, begitu temperatur mencapai di atas temperatur garis mendatar ini, yaitu 470-an, maka masih ada sisa liquid. Nah, sisa liquid ini akan membeku sebagai paduan eutektik, sehingga nanti akan terbentuk fase alfa, ya. Kemudian terbentuk alfa pro, ya, maksudnya alfa pro yang terbentuk sebelum garis mendatar, dan terbentuk struktur eutektik yang tersusun atas alfa dan Mg2Pb secara bergantian. Begitu ya gambarnya. Kemudian jika ditanya berapa berat fase yang ada perbandingannya di temperatur 200 derajat, di situ ada dua fase yaitu alfa dan senyawa Mg2Pb. Berapa banyak alfanya? Tinggal lengan sebelah kanan, misalkan di suhu 200, berarti berapa persen alfanya? Berarti alfanya adalah 80 dikurangi 50 dibagi 80 dikurangi kurang lebih 5 ya, karena di sini 5. Berapa banyak Mg2Pb-nya? Berarti Mg2Pb ada di kanan, kita pakai lengan kiri, berarti 50 dikurangi 5 dibagi 80 dikurangi 5, begitu. Nah, sekarang eutektik, eutektoid, dan peritektik. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa eutektik apabila di belakangnya ik begitu ya, itu adalah perubahan atau transformasi dari liquid menjadi solid ya. Tapi kalau ide eutektoid, peritektoid itu adalah solid menjadi solid baru ya. Sekarang kita lihat
eutectic. Ini adalah liquid transforms to solid phase ya. Jadi fase cair berubah bentuk, bertransformasi menjadi dua fase solid baru. Jadi saat pendinginan liquid berubah menjadi alfa dan beta, saat pemanasan alfa dan beta berubah menjadi liquid, begitu ya. Nah, ini eutecticnya untuk diagram fase PBSN terjadi pada suhu 183 derajat dengan komposisi eutectic 61,9% SN. Kemudian eutectoid. Eutectoid itu adalah reaksi fase di mana satu fase solid berubah menjadi dua fase solid lainnya. Jadi solid 2 berubah menjadi solid 1 dan solid 3. Begitu ya. Atau solid berubah menjadi solid baru A dan B begitu. Begitu fase proses pemanasan, dua solid baru itu berubah menjadi satu solid baru begitu. Nah, eutectoid ini ada di diagram besi karbon ya. Di diagram besi karbon ini terjadi pada temperatur 727 derajat Celcius, terjadi komposisi eutectoid pada persentase karbon 0,76%. Nanti kita bahas secara detail mengenai apa itu eutectoid di diagram fase besi karbon. Ini adalah diagram fase yang harus kita kuasai sebagai wali engineer ya di pertemuan berikutnya. Kemudian apa itu peritectic? Peritectic adalah perubahan fase dari liquid dan satu solid menjadi fase solid baru. Jadi liquid plus solid menjadi solid dalam proses pendinginan, atau dalam proses pemanasan solid berubah menjadi solid plus liquid. Nah, ini juga peritectic ini juga ada di diagram besi karbon dan terjadi pada temperatur 1493 derajat Celcius dengan komposisi karbon 0,16% karbon. Jadi ini simbolnya, bukan simbolnya ya, penampilannya, appearance-nya di dalam diagram fase. Jadi eutectoid itu tadi yang pertama eutectic, liquid berubah menjadi dua solid baru yaitu alfa dan beta. Ya, kemudian peritectic, solid plus liquid berubah menjadi solid baru. Nah, ini tampilannya ya, alfa plus L berubah menjadi solid baru. Kemudian monotectic, liquid berubah menjadi liquid plus solid. Kemudian eutectoid, solid berubah menjadi solid. Peritectoid juga begitu, solid berubah menjadi solid ya. Nah, sekarang kita coba identifikasi ini. Di mana eutectoid? Eutectoid di situ, di titik E itu ya. Eutectoid karena solid berubah menjadi solid. Nah, itu eutectoid. Delta berubah menjadi gamma plus epsilon di situ, atau sebaliknya. Nah, ini peritectic, yaitu liquid plus solid berubah menjadi solid, yaitu gamma plus liquid berubah menjadi delta di sini. Nah, ini diagram kompleks ya. Ini diagram fase CU dan ZN ya. Terlihat kompleks ya di sini, tapi Anda tidak perlu bingung di sini. Karena di diagram fase Anda pasti hanya akan diminta di temperatur sekian, fasenya apa, komposisinya berapa. Kalau dia ada di dua fase pasti ditanya berapa perbandingan berat fase yang ada. Tinggal pakai lengan terbalik ya. Misalkan sambil contoh, saya punya paduan CuZn dengan komposisi Zn 20% misalkan ya. 20% Zn-nya. Fase apa yang terjadi pada temperatur 1200 derajat? Fasenya adalah liquid, ya kan? Kemudian di temperatur katakanlah di 1000, nah itu sudah masuk di daerah dua fase, yaitu ada alfa dan liquid. Berapa persen perbandingan berat alfa dan liquidnya? Kita hitung pakai lengan terbalik saja. Kemudian pasti ditanya selanjutnya berapa komposisi dari alfanya, artinya Zn-nya berapa persen, Cu-nya berapa persen. Kemudian komposisi liquidnya berapa persen, kita tinggal tarik ke kiri dan ke kanan. Tarik ke kiri ketemu komposisi alfa, tarik ke kanan ketemu komposisi liquid ya. Simple saja sebenarnya diagram fase itu ya. Kemudian misalkan di temperatur 600 ditanya
Fasenya apa? Ya hanya ada satu fase, yaitu fase alfa. Fase alfa itu apa di sini? Larutan padat Zn di dalam tembaga, karena Zn-nya hanya 20%, tembaganya 80%. Begitu ya. Jadi alfa ini adalah larutan padat Zn seng di dalam tembaga. Begitu. Nah, sekarang kita simpulkan yang sudah kita pelajari dari tadi. Jadi diagram fase itu sangat berguna ya. Itu digunakan sebagai alat untuk menentukan jumlah atau fase-fase yang ada di dalam sebuah sistem paduan. Kalau kita punya paduan A misalkan dengan komposisi tertentu, kita bisa tahu fasenya di temperatur berapapun ya. Perbandingan berat fase yang ada juga bisa kita ketahui, dan komposisinya. Nah, kemudian struktur mikro dari sebuah paduan itu akan tergantung pada komposisinya. Ya, struktur mikro akan tergantung pada komposisinya. Kemudian juga tergantung pada cooling rate-nya. Apakah dia terjadi equilibrium atau non equilibrium? Kalau cooling rate yang terjadi adalah equilibrium, maka di situ pasti akan terjadi proses difusi. Sehingga struktur mikro yang terbentuk dari larutan padat yang ada pasti strukturnya uniform. Ya, konsentrasi komposisinya akan sama di semua bagian. Kemudian kita bisa mengetahui transformasi fase penting di dalam sebuah diagram fase, termasuk di mana dia terjadi eutektik, pada komposisi berapa, pada temperatur berapa, di mana dia terjadi eutektoid dan peritektik. Itu bisa kita ketahui dari diagram fase yang ada. Intinya diagram fase ini sangat berguna di dalam ilmu logam, karena kalau kita bicara ilmu logam, itu kita bisa mengubah-ubah sifat mekanik dari logam dengan salah satu cara, yaitu heat treatment, ya, perlakuan panas. Kita bisa melakukan modifikasi sifat mekanik dari logam dengan cara heat treatment. Heat treatment itu kita harus tahu diagram fase dari paduan yang kita heat treatment. Karena dengan heat treatment kita sangat memerlukan diagram fase. Tanpa diagram fase kita tidak bisa melakukan heat treatment dengan sempurna. Karena sifat apa yang kita inginkan, seperti apa, nanti itu akan dipengaruhi oleh struktur mikro. Nah, untuk tahu struktur mikro, kita bisa memprediksinya dari diagram fase. Semoga penjelasan mengenai diagram fase yang masih relatif sederhana ini dapat dipahami dengan baik ya. Namun saya yakin Anda akan kesulitan dalam memahami ini karena hanya penjelasan berupa PowerPoint. Saya maklumi ya, karena sebetulnya untuk menjelaskan diagram fase ini sangat diperlukan sekali papan tulis ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara runut ya. Apa yang saya maksud itu saya susah menjelaskan di sini. Saya hanya bisa mengisi suara. Ya, harap maklum ya. Semoga ada waktu di kesempatan lain kita bisa bertatap muka sehingga kita bisa bahas diagram fase lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Semoga dengan penjelasan yang penuh kekurangan ini dapat dipahami dengan baik ya. Pertemuan berikutnya saya akan lanjutkan dengan diagram fase yang paling penting untuk kita bahas, yaitu diagram fase besi karbon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.